tentang seorang pemuda yang menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Damaskus ada masjidun kabir ismuhu Masjidut Taubah. Ada masjid gede banget. Masjidnya namanya Masjid Taubah. Masjid Taubat. Nah, di masjid itu ada seorang syekh. Di situ ada seorang syekh. Syekh ini menjadi rujukan masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau ada masalah, masyarakat itu bertanya kepada syekh yang ada di masjid itu. Si syekh ini punya murid, punya santri, punya murid yang udah dewasa, tapi dia syadidul faqr. Dia sangat miskin, sangat fakir. Kemudian apa yang kedua, dia ini viral. Viralnya apa? Terkenal bi'izzatin nafsihi, dia suka menjaga kehormatan diri. Dia nggak suka minta-minta. Dia nggak suka diberi gitu. Dia nggak suka menanti-nanti. Dia nggak suka minta-minta, intinya nggak pernah meminta-minta. Pernah suatu ketika ikhwan fillah sadaqakumullah, marra alaihi yaumaini lam ya'kul syai'an qattun. Suatu ketika si santri ini atau murid dari syekh ini, dia pernah melewati 2 hari, selama 2 hari nggak makan, tak ada makanan. Syekhnya pun mungkin sama, syekhnya juga kere ketika itu kan, 2 hari nggak makan. Alhamdulillah santri kita kalau 2 hari makannya berapa kali? 6 kali ya. Alhamdulillah masih 6 kali di sini. Santri kita di sini alhamdulillah masih aman. Ini makannya sehari 3 kali kalau di sini. Tapi di situ santri ini pernah mengalami tidak makan selama 2 hari. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, falamma dakhala fi yaumi tsalis, ketika masuk ke hari yang ketiga, dia merasakan ahasya bil maut. Ini kayaknya udah mau mati nih kayaknya. Dia sangat-sangat lapar, sangat-sangat kelaparan. Dia merasakan kayaknya apa, dengan kuburan udah dekat dia nih, mau dikubur rasanya itu. Kemudian dia merasa, karena dia adalah thalibul ilm, dia merasa ini saya kalau nggak makan saya mati. Akhirnya berkesimpulan, tapi dia nggak nanya dulu sama syekhnya. Dia berkesimpulan, berarti saya boleh mencuri. Saya boleh mencuri untuk hanya mengganjal agar saya tidak mati. Akhirnya si santri atau murid yang kelaparan ini, kan ketika masjid itu berada di sebuah kampung itu rumahnya, ini rumah zaman dulu itu berdempet-dempetan. Jadi bersampingan dengan masjid. Jadi dia naik ke masjid, ke atap masjid, jadi bisa loncat ke rumah sampingnya, bisa berlari-lari sampai ujung rumah yang paling ujung. Jadi rumah zaman dulu tuh bisa dinaiki atapnya. Ikhwan fillah sadaqakumullah, si pemuda ini akhirnya menaiki masjid, kemudian melewati satu rumah. Kebetulan satu rumah itu nggak beratap, jadi kelihatan di bawah itu ternyata ada seorang wanita. Ada seorang wanita yang nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, mungkin nggak menutup auratnya. Akhirnya dia tundukkan pandangannya, dia palingkan pandangannya agar tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuri masih soleh ya, mencurinya masih soleh, dia masih jaga pandangan. Astagfirullah, kata dia, astagfirullah. Dilanjutkan perjalanan dia melanjutkan perjalanannya. Ikhwan fillah, di rumah berikutnya memang terbuka juga atapnya, tapi nggak ada orang. Kemudian di wasyamma rai'atat tabakh, dia mencium bau aroma nih, kayaknya ada orang yang masak. Ada orang yang masak. Jadi aroma masaknya itu tercium oleh dia. Dia sangat kelaparan ketika itu. Akhirnya dia turun ke bawah. Wa kasyafal ghita, kemudian dia menyingkap, dia membuka tutup kuali itu yang lagi sedang masak. Ternyata di dalamnya ada terong, badinjan, ada terong. Ada terong dimasang, tadi rebus, tadi masak, pokoknya ada terong di situ yang sudah matang. Karena dia lapar, dia nggak pikir panjang, akhirnya dia ambil terong itu, dia makan. Baru 1 gigitan kecil dia makan, baru dia teringat. Astagfirullahaladzim, kata dia. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini santri. Saya lupa kalau saya ini santri. Ana thalibul ilm. Ana muqimul masjid. Aku ditinggal di masjid. Tapi aku bikin kesalahan. Aku masuk ke rumah orang tanpa izin. Habis itu aku mencuri barang orang lain. Akhirnya ikhwan fillah, dia sangat menyesal ketika itu. Dia muntahkan gigitan tadi, jadi belum dimasukkan, belum masuk ke perut, dia muntahkan gigitan tadi, kemudian terong tadi diletakkan di tempatnya dan dia kembali ke halakoh. Jadi ketika itu ada kajian.
Jadi ketika itu dia lagi kajian, dia lapar banget, dia pergi ke rumah tetangga. Balik lagi dia, lagi kajian. Akhirnya dia melanjutkan kajian, mendengarkan kajian saya, tapi dia udah nggak fokus, dia lapar banget, sangat kelaparan. Nah, ikhwan fillah sadaqakumullah, setelah selesai pengajian, falamma insarafan nas, ketika manusia sudah selesai, sudah bubaran, ketika itu ada seorang wanita. Dari belakang itu wanita datang kepada syekh. Ada wanita yang pakai jilbab, yang menutup wajahnya, datang kepada syekh. Kemudian ngomong dengan syekh tapi nggak kedengaran sama pemuda ini. Setelah selesai bicara wanita itu, si syekh ini manggil pemuda ini, ya fulan, ta'ala huna, wahai santriku, datanglah ke sini. Setelah itu ikhwan fillah, setelah dipanggil kemudian ditanya oleh syekhnya, aturidu zawaj, kamu mau nikah nggak? Orang yang sedang lapar tadi ya, orang yang sedang kelaparan, kemudian tadi udah bikin kesalahan, ditawarin nikah, gimana tuh? Aturidu zawaj, kamu mau nikah nggak? Aduh syekh, gimana saya nikah syekh? Untuk makan aja susah nih, saya lagi lapar banget, udah 3 hari nih nggak makan. Gimana saya ngasih makan istri saya kalau saya menikah? Kata saya, ntar dulu, ini ada seorang ibu nih, ini ada seorang wanita, ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya meninggal dunia. Si suami ini punya rumah, diwariskan ke wanita ini, ke istrinya, dan punya harta. Nah, wanita ini sedang mencari suami dan dia pengen menikah agar menjaga dirinya, karena dia nggak punya siapa-siapa di sini kecuali pamannya yang sudah renta, udah tua. Dia pengen menjaga kehormatan dirinya, pengen dijaga oleh seorang lelaki yang sah. Akhirnya sisa ini berkata lagi kepada laki-laki tadi, udah, kamu siap menjadikan si wanita ini jadi istri kamu? Akhirnya dia berkata, naam syekh, siap syekh. Masya Allah, ini santri lagi bayangkan dirinya sendiri kayak ini santri ini. Ya, saya siap syekh, katanya. Kemudian ditanya si wanita tadi, apakah engkau siap santri saya ini jadi suami kamu? Iya, siap syekh. Akhirnya karena sama-sama siap, akhirnya dipanggillah pamannya tadi, dipanggil 2 saksi, kemudian diakadkan, kemudian si syekh itu memberikan maharnya dari syekh itu, kemudian diakadkan dan selesai sah menjadi suami istri. Jadi waktunya cepat banget, pas pengajian, setelah pengajian. Jadi antara pengajian dengan setelah selesai pengajian, kalau dia misalnya nyuri pertengahan pengajian ini, kemudian nikahnya setelah isya, berapa jam itu? Cuma 1 jam aja prosesnya, bentar sudah menjadi suami istri. Akhirnya kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, si wanita tadi mengajak suaminya untuk, ayo bang, kita pulang ke rumah kita. Akhirnya mereka pulang ke rumah pertama, rumah kedua, namanya rumah yang tadi nih. Rumah yang tadi nih, pas masuk betul, waduh, rumah yang tadi nih. Terus si istrinya membuka cadarnya, faidah hiya fi ghayatil jamal, ternyata cantik banget istrinya, masya Allah, cantik. Kemudian istri solehah ini mengatakan kepada suaminya, mas pula ya, bang, mau makan bang? Ya dek, mau makan saya. Akhirnya kemudian ketika sampai di dapur, spontan si wanita ini mengatakan, ajaban man dakhala dar, aneh nih, siapa yang masuk ke rumah kita bang? Ada yang masuk nih bang, ini terongnya udah kemakan bang, sebagian bang. Akhirnya Allah, si laki-laki tadi bukan ketawa tapi dia menangis, dia ketawa, astagfirullahaladzim. Akhirnya diceritakan yang sebenarnya, ceritakan dari A sampai Z-nya, dia sambil menangis, dia menyesal. Kemudian si wanita ini mengatakan, bang, hadhihi samratul amanah, abang, suamiku, hadhihi samratul amanah, ini adalah buah dari amanah engkau. Engkau meninggalkan terong yang haram, engkau tinggalkan terong yang haram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan apa? Terong yang halal. Terong ini jadi halal, rumah ini jadi halal, bahkan pemilik rumah jadi halal untukmu. Allahu akbar. Man taraka syai'an lillah aw'adallahu khairan minhu, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Wattaqa, bertakwa kepada Allah.